Kamu pasti pernah mendengar istilah procrastination dan bertanya-tanya, kenapa procrastination sering dibahas dalam forum diskusi tentang produktivitas. Procrastination adalah sebuah fenomena ketika seseorang menunda-nunda pekerjaan penting yang seharusnya bisa dia selesaikan saat itu juga. Procrastination juga bisa terjadi saat kita mendahulukan tugas berkepentingan rendah daripada tugas berkepentingan tinggi. Procrastination sering dianggap sama dengan kemalasan, tapi sebenarnya mereka sangatlah berbeda. Saat melakukan procrastination, sebenarnya kamu tetap beraktivitas. Hanya saja, aktivitas tersebut bukanlah aktivitas yang seharusnya kamu lakukan saat itu. Seperti kamu sibuk mengeliminasi minions daripada membantu temanmu menghancurkan turret atau ikut dalam war. Contoh lainnya seperti kamu sibuk merapikan tumpukan dokumen di meja kerjamu saat seharusnya kamu berkoordinasi dengan divisi lain untuk menyelesaikan masalah yang menimbulkan komplain dari customer. Mungkin kita sudah melakukan procrastination sejak duduk di bangku sekolah. Di sekolah, biasanya kita mendapatkan PR. Lalu saat di rumah, kita malah sibuk menonton TV atau bermain game. Sampai lupa kalau kita memiliki PR. Akhirnya kita panik dan mulai mengerjakannya sampai larut malam, hingga akhirnya membuat kita tidur telat. Kamu bisa dikatakan terjebak dalam siklus procrastination jika terus mengatakan, I will do it tomorrow. Sampai akhirnya kamu mengerjakan tugas tersebut tepat sebelum deadline atau sama sekali tidak mengerjakannya. Kamu juga perlu tahu kalau terdapat 4 level procrastinator. Pertama, non-procrastinator, yang selalu mengerjakan pekerjaannya lebih awal dan ini adalah contoh yang baik. Kedua, Sunday night slacker, yang menumpuk pekerjaannya selama 1 minggu untuk dikerjakan di malam hari tepat sebelum deadline. Biasanya tipe ini yang selalu mengatakan I will do it tomorrow atau I will do it later. Ketiga, super slacker, yang menumpuk pekerjaannya selama berbulan-bulan untuk dikerjakan semalaman. Kamu pasti bisa membela diri jika terbiasa melakukan ini. Dan yang terakhir, master procrastinator, yang tetap melakukan procrastination meski sudah melewatkan deadline. Kekayaan keluargamu pasti setara sultan jika kamu ada di tipe ini. Seseorang bisa dikatakan mengalami procrastination jika ia terbiasa menunggu mood atau waktu yang tepat untuk mengerjakan tugas, mengisi waktu dengan tugas-tugas berprioritas rendah, membiarkan item pekerjaan di to-do list tak tersentuh untuk waktu yang lama meskipun pekerjaan itu penting, membaca email yang sama berulang kali tanpa pernah mengambil keputusan, dan yang terakhir mulai mengerjakan tugas berprioritas tinggi lalu berhenti untuk membuat kopi. Menyerah pada godaan procrastination dapat memiliki konsekuensi serius. Kita bisa mengalami penurunan produktivitas, demotivasi, dan kecewa dengan pekerjaan kita, hingga menyebabkan depresi. Oleh karenanya, kita tidak bisa membiarkan diri kita terus terjebak dalam siklus procrastination. Jika kamu merasa terjebak dalam siklus procrastination, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah memahami alasan kamu melakukan procrastination. Misalnya, kamu menghindari diskusi dengan divisi lain karena kamu merasa tidak nyaman untuk berbicara dengan orang di luar divisi kamu. Jika benar itu alasannya, maka kamu harus segera menemukan cara untuk membuat dirimu nyaman pada saat berkoordinasi dengan divisi lain. Selanjutnya, kita bisa memastikan untuk tidak kembali terjebak dalam siklus procrastination dengan pengorganisasian tugas yang terorganisir, seperti menyelesaikan tugas penting dan urgent lebih dahulu sebelum tugas atau aktivitas lainnya. Komit pada setiap tugas yang menjadi tanggung jawab kamu. Dialog dengan diri sendiri dan janjikan sebuah reward ketika kamu mengerjakan tugas yang memiliki tantangan tinggi. Minta bantuan rekan atau atasan untuk mengecek pekerjaan kamu. Hindari kemungkinan gangguan yang timbul. Dan yang terakhir, kamu juga harus cepat dan tanggap dalam menyelesaikan pekerjaan dan permasalahan yang kamu hadapi. Jadi,
Apakah kamu sudah siap lebih produktif dan terhindar dari godaan procrastination?